Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya adik-adik sahabat Mari Belajar Bersama? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan ceria. Pada video kali ini kita akan membahas materi di kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 4. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita lanjutkan belajarnya. Buat kamu yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan pencet subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Muatan pelajaran dan kompetensi dasar pada video kali ini adalah sebagai berikut. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Mari kita simak percakapan antara Benny dan ayahnya. Ayah, jika sudah besar nanti, aku bercita-cita menjadi arsitek seperti teman ayah, Paman Fadli. Apa sih hebatnya menjadi arsitek? Kamu mau tahu? Ayah akan menjelaskan padamu kehebatan seorang arsitek itu. Ayah Benny menunjukkan kepada Benny beberapa bangunan hasil karya arsitek. Yang pertama adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut adalah candi yang amat indah dan megah. Dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Ayo, siapa di antara kalian yang pernah mengunjungi Candi Borobudur? Berikutnya adalah Waduk Jatiluhur. Seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Misalnya saat bekerja sama dengan insinyur teknik sipil dalam merancang Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan. Di antaranya, menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Wah, hebat sekali ya seorang arsitek bisa menciptakan bangunan yang berguna bagi banyak orang. Selanjutnya adalah Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Wah, kalian yang ingin berkunjung ke Pulau Madura bisa lewat jembatan ini ya. Seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta, tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal
dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno pada tahun 1961. Pembangunan Masjid Istiqlal ini memerlukan waktu 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Frederick Silaban. Wah, arsitek juga berperan dalam persatuan umat beragama ya. Buktinya Masjid Istiqlal bisa berdampingan dengan gereja katedral. Coba kalian perhatikan bagan berikut. Di dalam bagan tersebut terdapat beberapa pertanyaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan cara melengkapi diagram berikut ini dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang kamu miliki. Kamu bisa mencari informasi tersebut dari internet. Kirim jawaban kalian pada bagan tersebut ke guru kalian sebagai tugas pertama di hari ini. Tahukah kamu, dari zaman dahulu nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Pernahkah kamu melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda-beda? Perhatikan gambar rumah adat dari Kampung Naga, Jawa Barat di samping. Bacalah dengan seksama keterangan tentang rumah adat mereka. Rumah-rumah adat di Kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor bagian bawahnya. Masyarakat Kampung Naga sangat erat kekerabatannya, sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan, tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur ke barat. Semua rumah akan menghadap ke arah Sungai Ciwulan yang berada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan-bahan alami seperti bambu dan dedaunan karena kehidupan masyarakatnya yang sangat dekat dengan alam. Wah, kalian boleh berkunjung ke Kampung Naga jika penasaran dengan rumah-rumah yang ada di sana ya. Nah, adik-adik, simaklah percakapan antara Benny dan Made berikut. Nenek moyang kita merupakan arsitek yang hebat ya. Mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya. Ya, mereka senantiasa ingin menyatu dengan alam sekitarnya. Mereka menganggap alam adalah sumber daya mereka, sehingga mereka pelihara dan jaga. Bacalah teks bacaan berikut. Manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Nah, bagaimana dengan daerah tempat tinggalmu? Sebagai contoh, misalnya sebagian besar pekerjaan di daerah tempat tinggalmu adalah petani. Maka sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarmu adalah tanah, air, tanaman padi, atau tanaman pertanian lainnya.
Jadi, untuk mengetahui sumber daya alam apa saja di suatu daerah, kalian dapat melihat dari pekerjaan orang-orang di daerah tertentu. Ayo, apa kebanyakan pekerjaan yang ada di daerah sekitarmu? Coba kalian perhatikan puisi berikut. Puisi berikut adalah puisi yang berjudul Kawan Sejatiku karya Lani untuk sahabatnya yaitu Beni, Made, dan Siti. Puisi tersebut masih terdapat kata-kata yang belum lengkap. Coba kalian lengkapi dengan kata-kata yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut sehingga memiliki makna yang indah. Setelah kalian lengkapi puisi tersebut dengan kata-kata yang tepat, kirim jawabanmu dengan lengkap puisinya dari awal sampai akhir, lalu kirim ke guru kalian sebagai tugas ya. Nah, adik-adik, setelah kalian melengkapi puisi karya Lani untuk teman-temannya, tanggapilah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan kata ya atau tidak, sesuai isi puisi di atas. Kalian cukup menuliskan kata ya atau tidak untuk mengisi tanda dalam kurung. Isilah jawabanmu dari nomor 1 sampai 6 dengan menyalin terlebih dahulu setiap pernyataannya. Lalu kirim jawaban kalian sebagai tugas yang ketiga di pagi ini. Jangan lupa ya, isinya cukup dengan kata ya atau tidak. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat kamu yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.